Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah Baik, sehat. Ibu. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan Lokakarya 1 hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, saya Yunita Sari yang akan memfasilitasi kegiatan Lokakarya 1 hari ini. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan dulu kesepakatan kelasnya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita diharapkan untuk hadir seutuhnya, kemudian yang kedua adalah open kamera, yang ketiga adalah speaker diaktifkan ketika Bapak Ibu akan berbicara, kemudian raise hand dulu ketika akan berpendapat, dan yang lainnya dimohon untuk berpendapat di kolom chat. Ada yang ingin ditambahkan dulu untuk kesepakatan kelasnya? Atau Cukup Ibu. Cukup. Oke, baik. Saya lanjutkan. Untuk tujuan kegiatan Lokakarya hari ini, yaitu peserta diharapkan dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajarnya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu terkait apa itu komunitas praktisi, kemudian seberapa penting sih komunitas praktisi itu, dan peran apa saja sebagai guru dalam mengembangkan komunitas praktisi. Nah, saya akan share linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu mengisi Padletnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link Padlet yang sudah saya bagikan. Oke, sudah ada yang menjawab. Kumpulan individu dengan minat pekerjaan atau kegelisahan yang sama, yang berkumpul untuk bercerita, berbagi, atau berdiskusi tentang suatu masalah ataupun praktik baik. Kemudian, sekelompok individu yang melakukan interaksi, kelompok belajar yang mempunyai tujuan bersama, ya. Nah, seberapa penting komunitas praktisi menurut pandangan Bapak dan Ibu? Pak Anggra menyampaikan sangat penting sebagai tempat berbagi praktik baik untuk pengembangan kompetensi. Mohon izin Ibu, itu yang anonim sebetulnya saya yang ngisi, tapi kenapa munculnya anonim Bu ya? Oh, begitu ya? Iya. Akunnya berbeda Ya, mungkin ya Pak Anggra ya? aja. Iya. Ya. Oke, Pak Anggra, boleh saya minta pendapatnya? Langsung open mic ya Pak Anggra terkait pertanyaan pemantik ini, boleh disampaikan secara langsung. Sementara yang lain, Siap. silakan dilanjutkan untuk mengisi. Siap, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Menurut saya, komunitas praktisi itu sekumpulan individu dengan pertama itu minat, bisa pekerjaan, dan intinya ada kegelisahan atau keinginan yang sama untuk berkumpul. Kemudian dalam kumpulan tersebut mereka saling bercerita, berbagi, berdiskusi tentang suatu masalah ataupun praktik baik yang telah dilakukan. Nah, pentingnya komunitas praktisi menurut saya adalah sangat penting, Bu, karena menjadi tempat untuk berbagi praktik baik demi mengembangkan kompetensi. Jadi, kalau misalnya sebelumnya kita mendapat penjelasan dari struktur bahwa praktik baik belum tentu berhasil, belum tentu baik untuk saya atau seperti itu, menurut saya dibagikan itu adalah sudah menjadi satu hal yang baik. Masalah berhasil atau tidak itu tergantung dengan daya dukung, dengan sarana prasarana di tempatnya masing-masing. Yang terakhir, peran apa saja sebagai guru dalam mengembangkan komunitas praktisi. Kita bisa menjadi fasilitator di sana, kita bisa menjadi narasumber di sana, kita bisa menjadi peserta di sana. Bagaimana caranya agar kompetensi berkembang demi peningkatan kualitas pendidikan kita secara umum sebagai agen transportasi pendidikan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Anggra kasih, ya, mohon luar maaf bila ada biasa yang kurang berkenan. sekali. Jadi menurut Pak Anggra tadi itu komunitas praktisi itu kumpulan individu ya,
dengan minat, dengan pekerjaan atau kegelisahan yang sama, yang berkumpul untuk berbagi, berdiskusi tentang masalah ataupun praktik baiknya, seperti itu ya. Nah, untuk seberapa penting itu memang sangat penting sekali ya Pak, Bapak Ibu, karena memang apa namanya, komunitas praktisi itu sebuah wadah gitu ya untuk kita tentunya para guru untuk berbagi permasalahan, berbagi praktik baik yang bisa kita selesaikan sama-sama. Dan adapun perannya kita sebagai guru, kita bisa sebagai fasilitator juga sebagai narasumber ya. Terima kasih. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan kembali ke ini apa namanya materi yang tadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas apa namanya jawaban-jawabannya ya. Nah, memang komunitas praktisi itu merupakan sebuah wadah tempat belajar antar kepala sekolah atau antar guru di setiap satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik dan mendukung peningkatan kompetensi termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, komunitas praktisi itu juga membentuk ekosistem belajar di dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa raise hand ya, bagaimana eksistensi komunitas praktisi di lingkungan belajar atau di lingkungan kerja Bapak dan Ibu. Boleh, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan raise hand dulu. Oke, silahkan Bu Eis untuk menyampaikan. Nah, ya untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa di kolom chat ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan bagaimana eksistensi komunitas praktisi di lingkungan kerja saya pribadi. Alhamdulillah, komunitas praktisi khususnya komunitas belajar sekolah saya sangat aktif, Ibu. Saya mempunyai komunitas belajar dengan nama Baruntas. Baruntas itu adalah belajar aktif, reflektif untuk meningkatkan kualitas. Jadi kami setiap 1 bulan sekali minimal mengadakan acara komunitas belajar sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi guru-guru. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa sekali ya komunitas Baruntas ya tadi Bu Is. Eksistensinya luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu yang lainnya dipersilahkan. Oh iya, di kolom chat sudah ada ya. Pak Anggra, Alhamdulillah eksis dan berjalan dengan baik. Koordinasi berjalan lancar dan terbuka untuk berbagi praktik baik. Bu Mina, komunitas praktisi di sekolah saya sudah terbentuk dan melakukan PMO dan IHT secara terjadwal. Wah, luar biasa sekali eksistensi dari komunitas praktisi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu ya. Bisa kita kelompokkan. Nah, untuk eksistensi komunitas praktisi itu ada yang termasuk ke tahap merintis. Kalau tahap merintis itu berarti baru memperkenalkan dan baru membentuk ya. Kemudian ada tahap menumbuhkan. Sudah ada komunitas praktisinya sudah ada. Tinggal kita apa namanya menjadwalkan secara rutin seperti itu ya. Dan ada tahap merawat berkelanjutan. Nah, sepertinya yang tadi Bu Ei sampaikan, Pak Anggra, kemudian yang lainnya menyampaikan, saya rasa sih sudah termasuk ke dalam tahap merawat berkelanjutan seperti itu ya, karena sudah melakukan berbagi praktik baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya alur belajar di dalam komunitas praktisi ini sudah saya bagikan ya, Bapak dan Ibu, materinya sudah dipelajari belum? Sudah Bu, dipelajari di sudah, LMS Ibu. Bu ya. Oh iya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan komunitas praktisi bisa kita adakan setiap bulan ya, ataupun bahkan ada yang setiap minggu. Nah, durasinya itu disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan serta kesepakatan di antara anggota komunitas. Nah, untuk narasumbernya bisa kita sebagai guru, bisa kepala sekolah, bisa pengawas, dan bisa mencari juga narasumber yang lainnya. Nah, siapapun di dalam komunitas praktisi itu bisa membagikan praktik baik dan ilmu yang dimilikinya. Nah, kita sudah ke tahap akhir ya, Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu, saya minta untuk merefleksikan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Bisa disampaikan di kolom chat atau bisa juga open mic. Siapa yang raise hand dulu, siapa yang akan menyampaikan terkait refleksi kegiatan hari ini. Bu Mina, oke, silahkan Bu Mina.
Iya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan mencoba merefleksi kegiatan kita hari ini. Dimulai dari kegiatan kita hari ini dari tadi, saya merasa senang, Ibu merasa bersemangat juga ketika mengikuti kegiatan hari ini, di mana saya juga banyak belajar tentang bagaimana membuat alur pengembangan dalam komunitas praktisi. Dan saya pun semakin paham saat ini di mana posisi komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di sekolah saya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah berbagi terkait komunitas praktisi di sekolah-sekolahnya. Mungkin itu saja Ibu untuk refleksi hari ini. Terima Iya, kasih. terima kasih. Ya, yang lain juga sudah menyampaikan ya di kolom chat terkait kegiatan Lokakarya hari ini. Sangat antusias sekali mengikuti kegiatan hari ini karena mendapat penguatan mengenai komunitas belajar. Ya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, komunitas praktisi itu memang sangat penting ya. Dan Bapak dan Ibu sudah menyampaikan di sini bahwa komunitas praktisinya sudah ada, kemudian sudah dalam tahap berkelanjutan juga sudah berbagi praktik baik. Eh, Kemudian karena sangat pentingnya itu kenapa? Karena memang kita komunitas praktisi itu merupakan sebuah wadah untuk berbagi praktik baik yang mana permasalahan guru-guru bisa diselesaikan di dalam komunitas praktisi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, saya cukupkan sekian kegiatan Lokakarya hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Eh, Sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.